Boleh nggak sih ngomong kalau Pokemon itu kebanyakan sebenarnya adalah furry? Tapi bukan berarti buruk sama sekali ya. Bahkan dengan adanya tipe Fairy, Pokemon bisa dilihat semakin furry. Gila, judulnya nyambung banget nggak sih? Kali ini cuma sekelebat bahasan aja ya, dimana kita akan melihat Pokemon-Pokemon yang tampak sangat menjiwai untuk dikatakan sebagai bagian dari makhluk berbulu dan mulus banget. Ini bukan berarti gila ya, tapi ya seru-seruan aja. Mengingat memang kebanyakan tipe Fairy berkisar pada kelembutan hingga keimutannya. Ditambah lagi mereka biasanya memang didasarkan pada beberapa hewan tetapi memiliki kepribadian yang tidak biasa, bisa penyayang atau sebaliknya. Ya udah deh, sekiranya menarik, kalian ikuti saja daftarnya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Aromatisse. Aku jujur kurang bisa memahami detail inspirasi Pokemon ini. Dapat dilihat beberapa bagian menggabungkan beberapa makhluk yang kemudian menyatu dan berdiri dengan dua kaki. Aromatisse adalah Pokemon Fairy dengan tubuh yang harum. Tentu saja ini mengundang ketertarikan yang lebih luas bagi banyak orang untuk mendekatkan diri pada Aromatisse. Selain itu, bulu-bulu tebal itu menyatu dengan perpaduan sempurna dari warna yang feminim. Bahkan masih sempat-sempatnya diberikan bulu mata yang lentik untuk membuat desain Aromatisse semakin furry banget. Dengan begini, beberapa hal menonjol dari desainnya telah mengokohkan diri Aromatisse untuk disebut Pokemon Fairy yang terlalu furry. Sylveon. Contoh terbesar dari evolusi Eevee adalah kecantikan Sylveon yang memukau. Pokemon ini seketika menjadi yang sangat dicari di kalangan penggemar, menggeser beberapa evolution yang sebelumnya baik-baik saja. Tentu saja ada alasan mengapa Pokemon ini bisa menjadi sangat populer. Penggemar Pokemon bukan saja dihuni oleh kelompok laki-laki, para perempuan juga menyukai monster imut ini. Maka tidak mengherankan jika tipe Fairy seperti Sylveon bisa langsung menarik perhatian berkat kecantikan dan kelembutan desainnya. Tubuhnya ramping, telinganya panjang dengan hiasan pita dan talinya yang panjang, serta ekor pendek yang mungil. Sylveon juga memiliki kepribadian yang cukup baik, mampu memahami perasaan pasangannya melalui sentuhan pita di tubuhnya. Primarina. Totalitas pencipta Pokemon dalam membuat Pokemon Starter Fury ya benar-benar tidak diragukan lagi. Primarina sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikatakan furry sih. Ya normal saja sebagai Pokemon dengan inspirasi mermaid, tetapi dapat bantuan hewani dari anjing laut. Maka yang membuatnya cukup furry ya karena unsur hewani di tubuhnya ini, yang menyertakan bulu halus dari anjing laut, yang kemudian dipadukan dengan ekor mermaid yang panjang dan sedikit hiasan. Lebih menonjol lagi karena rambutnya yang panjang dan lebat yang bisa terurai dengan indah saat bernyanyi. Dengan beginilah, Primarina bisa menjadi sangat unik dan memikat banyak orang. Tetapi sebenarnya ia tak sepenuhnya betina ya. Kebanyakan jantan sehingga kesannya kayak ya jebakan. Wigglytuff. Meskipun sangat gembul, tapi inilah yang membuat Wigglytuff sangat menarik. BTW, ia adalah Pokemon besar tapi beratnya sangat rendah untuk ukuran Pokemon tapakir. Membuktikan sepertinya seluruh tubuh Wigglytuff bukan organ saja, tetapi angin coy. Dia kan balon gitu kan. Wigglytuff juga bisa menjadi suster di Pokemon Center. Dan dengan warna merah muda yang lembut, Pokemon ini sangat cinta akan kesembuhan. Yang bikin Wigglytuff furry sebenarnya karena ternyata dia punya bulu. Dan dengan telinga kelinci yang juga lucu, membuat Pokemon ini salah satu hewan berbulu dengan berjalan dua kaki. Mega Audino. Dalam kondisi yang sama, kebanyakan penjaga rumah sakit Pokemon pasti bentukannya gembul-gembul gimana gitu. Audino awalnya bukanlah Pokemon dengan tipe Fairy, tapi dengan masuk ke dalam Mega Evolution, tipe normalnya ditemani tipe Fairy, memberikan warna yang lebih pudar dan mengisyaratkan peri yang berhati mulia. Meskipun tidak ramping, tetapi Pokemon ini juga menunjukkan tanda-tanda akan dirinya yang merupakan hewan berbulu, dengan telinga unik yang mendukung dirinya sebagai seorang suster, punya ekor lucu dan bahkan mengenakan sepatu yang lebih mirip kayak kaos kaki sih sebenarnya. Azumarill. Azumarill adalah Pokemon tipe Fairy yang kontras banget ya. Warnanya yang mencolok didominasi oleh tipe airnya, biru tua yang dipadukan dengan gelombang putih di perutnya. Yang bikin Pokemon ini imut banget ya karena inspirasi dan bentuknya yang gembul. Ya karena ia adalah kelinci hanya saja hidup di air, maka tak mengherankan juga ia juga memiliki bulu di tubuhnya.
Telinganya yang juga merupakan telinga kelinci memperjelas bagaimana ia dihasilkan dari hewan menggemaskan tersebut. Memiliki ekor panjang dengan bola biru di ujungnya. Salah satu hewan yang sering dibuat furry ya kelinci. Clefable. Inspirasi Clefable tidak terpaku pada makhluk dunia nyata saja. Ia adalah makhluk dongeng seperti apa yang terlihat dari dirinya. Tetapi kepribadian dan namanya dapat dipahami sebagai binatang berbulu. Entah bagaimana, setiap tipe fairy yang berdiri dengan 2 kaki pasti memiliki bentuk tubuh yang gembul gendut gimana gitu. Ya nggak semuanya sih, ini juga memungkinkan mereka terlihat lebih imut karena menyesuaikan tampilan yang lebih boneka banget. Clefable memiliki 2 telinga yang hampir mirip kayak telinga Pikachu gitu, tapi warna pink ya, dengan jambul yang juga sangat berbulu banget. Granbull. Anjing adalah salah satu binatang berbulu yang cukup digemari banyak orang. Desain Granbull menghasilkan keadaan yang memungkinkan ia dianggap salah satu binatang berbulu yang ditujukan untuk suatu komunitas. Meski mungkin Granbull tak semanis fairy lainnya, tetapi ia masih cukup lebih baik dengan kepolosan desainnya. Pokemon ini overall benar-benar furry banget sih. Telinganya, kepalanya, tubuhnya, kedua tangan dan kakinya, bahkan ekornya pun gitu. Yang bikin ia aman ya karena mukanya yang lebih nyeremin dari kebanyakan tipe fairy. Alolan Ninetales. Rubah ekor 9 adalah salah satu makhluk mitos yang sangat populer. Bahkan dunia Pokemon memperkenalkan bentuk yang lebih elegan dengan tipe Ice Fairy sebagai fokus utamanya. Alolan Ninetales jelas saja sangat diminati banyak penggemar. Sebenarnya ya bukan masalah furry-nya ya, tapi karena memang Pokemon ini cantik banget. Ia benar-benar menyatu bersama es dengan warna yang benar-benar sejuk parah. Bahkan ia hampir sama seperti es yang diukir ketimbang binatang berbulu. Gelombang ekornya bagaikan aurora yang bergelora di kutub utara. Iya. Galarian Rapidash. Jika hanya sekedar kuda, mungkin Galarian Rapidash tidak akan masuk ke daftar ini. Tetapi keadaannya sama seperti Pokemon lainnya. Pokemon ini adalah kuda poni atau sebenarnya unicorn dengan warna bulu lembut seperti permen kapas. Ia memiliki rambut lebat yang mengalir dengan indah di tubuhnya, dipadukan dengan ekornya yang juga berbulu lebat. Terdapat tanduk indah yang menjadi kunci utama dalam desain Galarian Rapidash ini. Membuat Pokemon ini jelas saja menarik perhatian basis penggemar tertentu. Apalagi warna tubuhnya tidak mencolok dari warna rambutnya. Dan itulah beberapa Pokemon fairy paling furry. Sebenarnya sebagai hiburan aja sih. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.